Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman soleh dan solehah kelas 2 Mekah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 2B. Jadi kita sudah belajar tema 2B ya. Tema 2B itu gambarnya adalah yang ini. Nah, ini ya, disiapkan bukunya. Tema 2B, yaitu bermain di lingkunganku. Nah, disiapkan bukunya dan juga PBT-nya. Sebelum kita mulai, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya, pembelajaran offline hari ini kita akan belajar pembelajaran 1, sub bahasanya adalah mata pelajaran bahasa Indonesia dan SPDP. Silahkan dibuka halaman 3. Sudah ya, sudah dibuka. Halaman 3 itu tentang ayo mendengarkan. Jadi nanti Bu Pras bacakan, teman-teman mendengarkan. Baik ya, kita mulai. Pembelajaran 1. Ayo mendengarkan. Membuat topi dari kertas koran. Di luar rumah cuaca panas. Ayah dan Ino hendak beli buku di toko. Sebelum berangkat, Ayah ajak Ino membuat topi dari koran bekas. Kemudian Ino membuat topi sendiri. Topi sudah selesai dibuat. Ino dan Ayah memakai topi yang dibuat. Ayah mengayuh sepeda dan Ino duduk di belakang. Topi buatan Ayah dan Ino bermanfaat. Topi melindungi kepala dari terik matahari. Nah, di sini gambar 1 ini teman-teman. Gambar 1 itu adalah Ino dan Ayah yang sedang membuat topi. Jadi Ayah dan Ino membuat topi dari kertas koran. Nah, ini ya, ini Ayah, kemudian ini adalah Ino. Selanjutnya, yang topi yang sudah selesai tadi dipakai oleh Ayah dan Ino. Kemudian Ayah mengayuh sepeda, Ino membonceng di belakang. Yuk kita jawab pertanyaannya bersama-sama. Nah, teman-teman, kalau tempatnya sempit atau buku teman-teman tidak muat, boleh ditulis di buku tulis ya. Atau di catatan nih, misalkan tidak muat ya. Kalau muat tidak apa-apa, silahkan ditulis di bukunya saja. Ya, baik. Kita mulai ya. Menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang Ino dan Ayah buat? Nah, cara mencarinya itu ada di bacaan. Biasanya di sini, Ayah ajak Ino membuat topi. Atau bisa lihat juga di judulnya nih, membuat topi. Jadi, Ayah dan Ino itu membuat topi, betul. Kita tulis ya, jawabannya membuat topi. Lanjut ke nomor 2. Terbuat dari apa topi Ino? Nah, kita cari di bacaan. Di bacaan yang tadi kita baca, Ayah ajak Ino membuat topi dari koran bekas. Kita tulis berarti terbuat dari apa? Topi Ino, koran bekas. Lanjut nomor 3. Siapa yang mengayuh sepeda? Nah, di sini Ayah mengayuh sepeda. Berarti yang mengayuh sepeda adalah Ayah. Yang soal nomor 4. Apakah manfaat topi yang dibuat Ino?
Topi melindungi kepala dari terik matahari. Ini tulis ya. Melindungi Nah, sudah selesai. Nah, cara menjawabnya adalah dengan mencari di bacaan. Lanjut ya, kita lanjut ke halaman 9. Silahkan dibuka bukunya halaman 9. Nah, ini masih bahasa Indonesia. Jadi, kita masih belajar bahasa Indonesia. Siapkan dulu bukunya. Bentar ya, Bukas mau hapus. Oh, lupa Bukas kan pakai pensil yang dari. Nah, baik. Oke, dilihat di halaman 9, teman-teman. Di halaman 9 ini kita masih ayo mendengarkan. Jadi ini masih pembelajaran bahasa Indonesia ya. Ayo mendengarkan. Coba kita lihat. Nah, ini sama, menjawab pertanyaan dari cerita yang disajikan. Dengarkan dan ikuti gurumu membaca teks berikut. Kupras baca ya, teman-teman boleh menyimak. Bermain simpai. Simpai ini biasa kita sebut juga dengan hula hop. Ya, kita sering ya bermain hula hop. Lani bermain simpai di halaman sekolah nih, berarti bermain hula hop. Ini nanti ada juga materinya di PJOK. Kita sedang belajar tentang materi simpai atau hula hop. Saat bermain, simpai diputar di pinggang. Jadi cara mainnya teman-teman kita diputar di pinggang. Sudah bisa ya bermain hula hop atau simpai ya. Baik, Bu Pras baca kembali. Bermain simpai. Lani sedang asik bermain simpai. Lani bermain simpai di halaman sekolah. Simpai adalah alat permainan. Simpai juga dapat dipakai berolahraga. Simpai terbuat dari rotan yang dibuat melingkar. Cara bermainnya mudah saja. Pegang simpai dengan kedua tangan. Kemudian putar simpai di pinggang. Setelah simpai berputar, goyangkan pinggang. Pinggang digoyangkan agar simpai tetap berputar. Sesuaikan goyangan pinggang dengan putaran simpai. Jadi seperti itu mainnya ya. Tangannya di pinggang, memegang simpai, kemudian simpainya diputar. Setelah diputar kita goyangkan, diputar pinggang. Seperti itu. Nah, nanti teman-teman yang punya simpai boleh digunakan untuk mencoba cara main simpainya bagaimana ya. Nah, itu ya cara menggunakan simpai atau hula hop. Selanjutnya kita jawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, ini teman-teman cara menjawabnya tadi sama. Cari di bacaan atau di teks cerita. Nomor 1, apa yang dilakukan oleh Lani? Lani sedang apa? Bermain simpai. Lani bermain simpai. Tulis ya. Bermain simpai. Lanjut. Di mana Lani melakukan kegiatannya? Lani bermain simpai di halaman sekolah. Berarti tulis di halaman sekolah. Selanjutnya, kapan Lani melakukan kegiatannya? Lani bermain simpai itu kapan? Saat istirahat sekolah.
Ditulis dengan rapi ya, teman-teman. Apa nama benda yang digunakan oleh Lani? Namanya apa tadi? Simpai. Ditulis ya, nama alatnya adalah simpai. Nah, seperti ini. Nomor 5, bagaimana cara memainkan benda itu? Tadi diputar, kemudian cara bermainnya adalah nih, pegang simpai dengan kedua tangan, kemudian putar simpai di pinggang. Oh, baik. Ini sudah selesai ya. Jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan dari sebuah bacaan, jawabannya teman-teman cari di teks bacaan tersebut. Jadi dibaca, jawabannya itu ada di teks bacaannya. Baik ya, sudah ditulis. Kalau sudah, kita lanjut lagi ke halaman selanjutnya. Press hapus dahulu ya. Ini ayo membaca. Di halaman 11 itu ada kegiatan ayo membaca. Ini sebetulnya dibaca berpasangan ya, karena ini adalah dialog. Nah, di sini ada Lani dan Ino sedang bercakap-cakap nih teman-teman. Lani dan Ino sedang bercakap-cakap. Kita lihat ya. Ayo membaca. Lani, Ino, sudah bisakah kamu bermain simpai? Nah, bacanya seperti itu ya. Tanda baca, koma, kalau koma itu berhenti atau beristirahat sebentar. Kemudian dilanjutkan. Kalau itu tanda tanya, teman-teman nadanya itu boleh turun gitu ya. Ino, sudah bisakah kamu bermain simpai? Nah, itu boleh. Kemudian Ino menjawab, aku belum mahir betul. Aku akan berlatih terus. Nah, jadi Ino belum bisa ya. Kemudian Lani, betul Ino, berlatih akan membuat kamu cepat pintar bermain simpai. Nah, kemudian Ino, terima kasih atas nasihatmu Lani. Nah, ini percakapan ya. Percakapan antara Lani dan Ino. Nah, cara membaca percakapan nih teman-teman boleh praktekkan dengan bunda. Jadi bunda boleh, dengan ayah boleh, atau dengan saudara, adik, kakak, ya, atau saudara lainnya. Teman praktek ya, siapa yang menjadi Lani, kemudian siapa yang menjadi Ino. Dipraktekkan di rumah. Kemudian lanjut di ayo mengamati. Nah, di bagian ayo mengamati, teman-teman, di sini ada gambar simpai holahop. Holahop ini biasanya ada yang terbuat dari apa saja? Ada yang terbuat dari plastik biasanya, atau juga dari rotan. Ada ya? Ada yang punya dari rotan? Ada juga dari plastik, warna-warni biasanya ya. Ada terbuat dari apa lagi ya? Nah, ini banyak. Simpai untuk bermain permainan hula hoop. Oh, jadi simpai itu adalah nama alatnya, kemudian permainannya itu adalah hula hoop. Ibu Pras juga baru tahu nih teman-teman. Ibu pikir alatnya ini namanya hula hoop. Dan permainan juga bermain hula hoop. Ternyata alatnya ini namanya simpai, kemudian permainannya namanya hula hoop. Kita lihat ya, ilustrasi dari simpai. Ilustrasi itu gambar ya. Gambar ini kemudian kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Amati gambar ini. Kita diminta untuk mengamati. Terbuat dari apakah simpai? Nah, bisa dari rotan, juga bisa dari bahan plastik. Kita jawab dari rotan saja ya, karena warnanya dari gambar ini itu
warnanya oranye atau kuning gading. Jadi biasanya ini terbuat dari rotan. Rotan. Bagaimana bentuknya? Bentuknya persegi, persegi panjang, segitiga atau lingkaran? Lingkaran, betul. Apakah warna simpai? Ini teman-teman melihat ini warna apa? Mungkin ada yang bilang krem ya, tampaknya seperti krem. Atau ada yang bilang oranye, atau ini jingga. Kemudian warna apa lagi ya teman-teman kira-kira? Coklat boleh. Sesuai dengan yang tampak di buku teman-teman. Boleh menjawab dengan warna orange atau jingga, kemudian coklat, krem, Bupras betulkan semua ya. Jawabannya sesuai dengan yang terlihat. Kalau di sini sedikit agak kurang jelas ya. Ini bisa kita sebut coklat atau coklat muda. Kemudian lanjut deh, bagaimana cara memainkannya? Tadi cara memainkannya adalah diputar di pinggang. Saja ya. Diputar di pinggang. Nah, baik. Sudah ya untuk simpai. Kemudian kita lanjut lagi. Bupras hapus ya. Nah, tadi PJOK ya, teman-teman, karena PJOK nanti insya Allah dijelaskan oleh Pak Fiza selaku guru PJOK. Kita lanjut lagi ke bahasa Indonesia ya, seperti bahasan kita. Nah, di sini di halaman 12, teman-teman dibuka bukunya. Halaman 12. Ini ya, halaman 12. Dibuka halaman 12. Ya, nih kelas setengah kan. Sudah ketemu halamannya? Sudah ya? Susunlah kata berikut sehingga menjadi sebuah kalimat. Jadi di sini kita diberikan sebuah kalimat yang rancu atau berantakan, kemudian kita diminta menyusun dengan susunan kalimat yang benar. Mulailah dari huruf yang dicetak miring. Berarti teman-teman kita mulai dari tulisan yang dicetak miring. Contohnya nomor 1 nih teman-teman. Menyehatkan olahraga badan itu. Nah, di sini ditulis dulu olahraga itu menyehatkan badan. Titik. Jangan lupa tanda baca selalu disertakan ketika kita menulis. Apalagi kita sedang belajar bahasa Indonesia. Lanjut ya. Nomor 2. Berlatih membuat rajin pintar kita jadi. Yang miring kita tulis dahulu rajin, rajin, kemudian pilih rajin membuat, rajin pintar, atau rajin kita. Rajin yang cocok itu berlatih, berarti rajin berlatih membuat kita jadi pintar. Untuk nomor 3. Nomor 3 coba teman-teman kerjakan dahulu. Bupras tunggu, kasih waktu 1 menit apa 20 detik ya. Bupras tunggu ya, dicoba nomor 3. Tulis dahulu yang dicetak miring. Jadi yang ditulis adalah yang tercetak miring terlebih dahulu. Sudah? Sudah ya? Lupa jangan bermain waktu. Bermain.
Bu Pras maaf tadi kok belum ada tanda titik ya. Bermain jangan lupa waktu. Titik. Sudah. Kemudian nomor 4. Dicoba lagi. Terima kasih telah mengingatkanku kamu. Yo, ini sebenarnya sudah mulai rapi ya. Terima kasih telah mengingatkanku kamu. Tapi kita tulis dahulu yang dicetak miring. Terima kasih kamu telah mengingatkanku. Titik. Lagi ya. Hati-hati harus bermain. Apa yang ditulis lebih dahulu? Kata yang dicetak miring. Bermain harus hati-hati. Titik. Nah, ditulis dahulu ya. Sudah? Kalau sudah kita go to the next page. Oke, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, next. Ya, di pembelajaran 3. Nah, kita lihat dulu nih pembelajaran 3, teman-teman. Oh, terlalu besar. Bentar ya. Oke, pembelajaran 3. Kita tutup dulu yang sebelah, biar fokus. Di pembelajaran 3 itu ada gambar kecil ya, bukan perbesar coba. Ino membawa tempat minum. Nah, nih Ino membawa tempat minum. Nih di selempang ya, tempat minumnya itu sama Ino di selempang. Di bagian nih sebelah kiri tangan ya. Nih, minumnya ada di sini nih, teman-teman. Kita baca ya. Dalam kegiatan sehari-hari, kita selalu menggunakan benda. Banyak benda yang berada di sekitar kita. Ayo, cermati benda-benda yang sering kita gunakan sehari-hari. Misalkan Bu Pras, ini pulpen, berarti Bu Pras menggunakan pulpen. Pulpen ini kalau berdasarkan teksturnya berarti dia keras. Kemudian Bu Pras juga punya misalkan penghapus. Penghapus ini lentur. Kalau dari tekstur ya. Kemudian pulpen ini panjang kalau dari ukuran. Kemudian penghapus ini pendek kalau dari ukuran. Kemudian dari apa lagi ya? Kita lihatnya dari warna. Ini warnanya lebih cerah misalkan. Ini warnanya lebih gelap atau lebih gelap, ini lebih terang. Ini benda-benda di sekitar kita ya. Kita coba dulu, ayo mengamati. Amati benda-benda yang melekat di tubuh Ino. Waduh, disuruh melihat benda yang melekat di tubuh Ino nih teman-teman. Ino memakai topi kertas. Ini satu, terlalu besar.
Oke, ini satu. Itu Ino memakai topi. Ini satu ya. Kemudian dua, Ino memakai baju, celana, dan sepatu. Bajunya ungu. Kemudian celana. Kemudian juga memakai sepatu. Udah 4 nih. Kemudian lanjut. Ino membawa tabung air di dalam plastik. Ino membawa tabung air di dalam plastik. Berarti botol minum ya. Ada 5. Kemudian lanjut lagi. Di dalam tabung berisi air minum. Ada air di dalamnya. Berarti air nomor 6. Banyak ya. Diamati benda-benda yang dibawa Ino. Sudah ketemu ya? Sudah kita cari tahu. Botol untuk wadah air minum nih yang dibawa Ino. Benda apakah gambar di samping? Botol minum, botol untuk wadah air minum. Biasanya kita sebutnya botol minum ya. Botol air, tumbler atau apa. Botol minum saja ya. Kemudian, kapan benda ini kamu butuhkan? Nah, biasanya teman-teman membawa botol minum kemana? Boleh ditulis, misalkan membutuhkannya saat pergi jalan-jalan, kemudian pergi sekolah, kemudian juga misalkan ketika bermain di luar rumah boleh, silahkan ditulis. Yang nomor 3, apa kegunaan benda tersebut? Nah, untuk wadah air minum. Jadi kegunaannya apa? Untuk wadah air minum. Teman-teman tulis ya. Untuk wadah air minum. Bagaimana permukaan benda tersebut? Nah, kalau permukaan benda itu biasanya halus, kasar, licin. Nah, itu permukaan ya. Kayak seperti pulpen ini. Permukaannya halus. Kemudian apa ya? Kemudian ada contoh lagi, ini mainan dari tanah, permukaannya kasar. Jadi seperti itu ya permukaan. Kita coba lagi ke bawah. Nih. Setiap benda memiliki ciri-ciri, ada dari ukuran, tadi seperti Bukras sebutkan ya, besar, kecil, itu ukuran. Coba dikasih penjelasan. Ukuran itu bisa besar, kecil, itu ukuran ya. Nah, ukuran itu biasanya kecil, besar. Di sini ukuran. Ini contohnya ukuran benda berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ini berarti ukuran kita punya 4. Besar, kecil, kemudian panjang, kemudian pendek. Ada lagi kah? Tidak ada ya. Ini untuk ukuran ditulis dulu teman-teman. Di sampingnya saja. Besar, kecil, panjang, pendek. Berarti untuk ukuran itu besar, kecil, panjang, pendek. Lanjut ya. Nah, di sini nih kita bisa lihat ya teman-teman. Ada gambar sisir, kemudian gambar pensil. Sisir dan pensil berarti membandingkan dua benda. Sisir dan pensil. Sisir lebih panjang daripada pensil, berarti ini ukurannya panjang pendek. Sisir lebih panjang seperti tadi pulpen dengan misalkan ibu punya penghapus. Pulpen sama penghapus ya, harusnya pensil. Pulpen lebih panjang dari penghapus. Nah, seperti itu ya, berarti panjang dan pendek. Atau boleh juga dibilang penghapus lebih pendek dari pulpen. Boleh ya.
Kalau ini sisir lebih panjang dari pensil, berarti kalau kita mau menulis dari pensil dulu, boleh, tapi harus pensil lebih apa? Lebih pendek dari pendek dari sisir. Jadi dibalik. Buku dan kotak pensil. Buku lebih besar dari kotak pensil. Kalau besar lawannya berarti kecil ya. Buku besar, kotak pensil kecil. Boleh nggak Bu Pras mau kotak pensil dulu? Boleh. Tapi pernyataannya harus benar. Kotak pensil lebih kecil dari buku. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, kemudian permukaan benda. Mengamati benda dari permukaannya. Kalau tadi kita berdasarkan ukuran, ada besar, kecil, panjang, pendek. Sekarang kita mengamati benda berdasarkan permukaannya. Nih, batunya berlumut harusnya licin, tapi dia kasar ya. Bagian luar benda disebut permukaan benda. Jadi permukaan benda itu bagian terluar dari benda. Misalkan ini, tempat pensil Bu Pras, permukaannya itu berarti adalah bagian terluar yang kita raba. Ini namanya permukaan. Kemudian kalau penghapus yang bisa kita raba itu permukaan. Kita baca ya dan kita simak. Bagian luar benda disebut permukaan benda. Permukaan benda ada yang kasar dan halus. Jadi di sini hanya membandingkan kasar dan halus ya teman-teman ya. Berarti kalau dari permukaannya itu ada satu kasar, yang kedua halus. Coba dipegang pipinya masing-masing. Halus atau kasar? Halus. Kalau belum jarang cuci muka, kalau misalkan main pasir, pasirnya nempel di wajah, diraba kasar ya. Jadi seperti itu, diraba halus, kemudian atau kasar seperti itu. Kita lihat kertas warna, itu origami ya, biasa yang kita gunakan untuk prakarya. Origami kertas warna-warni. Permukaan kertas itu halus. Kemudian di sini ada gambar batu. Nah, di sini tuh apa ya? Ada seperti dia itu sudah lapuk. Nah, ini dia permukaannya menjadi kasar. Ada batu di sekitar rumah. Coba teman-teman nanti kalau ada batu, bukan batu taman yang putih-putih itu ya, tapi beneran batu kali atau batu di sekitar rumah kalau ada, teman-teman raba. Diraba, misalkan Bu Pras punya batu nih, ini batu, kemudian Bu Pras raba, teman-teman rasakan, oh iya kasar gitu. Kalau halus kan sekali usap set itu langsung ya, langsung bisa. Kalau kasar itu kasar berasa nih, oh kasar tuh seperti ini gitu. Itu ya teman-teman ya. Dicari kalau misalkan ada atau ada permukaan kasar yang lain, boleh teman-teman misalkan apa gitu, tulis saja. Bu Pras, ada benda di rumah kasar apa gitu ya, sebutkan bendanya apa yang teman-teman temukan. Terakhir adalah berdasarkan warna benda. Tadi ukuran sudah, sekarang warna. Kalau warna ya ada, kalau warna pelangi apa? Magico Hibiniu ya, merah, jingga, kuning, hijau, nila, dan ungu. Kalau warna pokok kan ada merah, biru, sama apa? Kuning. Nah, cabai warnanya merah, susu berwarna putih. Seperti itu aja sih teman-teman. Kalau berdasarkan warna yang kita lihat. Misalkan ini pulpen, ini berwarna merah muda. Tip X ini berwarna biru. Apalagi ya? Pulpen lagi berwarna pink. Ya, seperti itu ya. Kemudian ada lagi nggak warna lain? Stabilo berwarna jingga atau oranye ya. Ini teman-teman
jingga ya, oranye biasa kita sebut oranye itu jingga ya kalau warna di bahasa Indonesianya adalah jingga. Paham ya teman-teman ya? Jadi mengamati benda itu bisa berdasarkan 3 kategori. Pertama ukuran, ada besar, kecil, panjang, dan pendek. Kemudian ada permukaan, itu halus dan kasar. Yang ketiga warna. Jadi mengamatinya berdasarkan warna. Contoh, sekarang Bu Pras punya pulpen. Kita lihat dulu berdasarkan ukuran. Ukurannya panjang atau pendek? Berarti harus ada pembandingnya. Ini pulpen ini panjang. Kemudian permukaan pulpen ini halus. Warna pulpen ini adalah abu-abu. Seperti itu bisa ya? Mengamati, kemudian menyebutkan apa struktur bendanya yang kita amati berdasarkan tadi. Ukuran, kemudian permukaan, kemudian warna. Jadi teman-teman mengamatinya dengan seperti itu. Bisa ya? Boleh menggunakan benda-benda yang ada di meja belajar teman-teman. Apapun itu, buku, misalkan buku itu besar. Buku itu kecil, jadi teman-teman tahu ya, buku itu besar atau kecil. Lanjut ya. Nah, ini untuk matematika, nanti Bu Pras bahas ketika pembelajaran online via Zoom meeting kelas. Jadi Bu Pras nanti jelaskan besok untuk di Zoom meeting kelasnya adalah matematika. Oke, sekarang SBDP ya. SBDP itu tentang lagu. Ayo bernyanyi. Waduh, kalau disuruh bernyanyi nih Bu Pras ini luar biasa nih. Luar biasa suaranya bagus. Alhamdulillah, Masya Allah ya, memuji diri sendiri. Ayo bernyanyi. Siang itu, Ino memakai topi yang berbentuk bundar. Pras nggak punya topi bentuknya bundar. Arin menyukai topi yang dipakai Ino. Sambil memakaikan topi kepada Arin, Ino dan Arin bernyanyi. Mereka menyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Bisa lagunya? Lagu Topi Saya Bundar ini diciptakan oleh Pak Kasur. Kita nyanyi dulu yuk. 1, 2, 3. Dengan gerakan ya. Topi saya bundar. Bundar. Topi saya. Kalau tidak bundar. Bukan topi saya. Sekarang semua huruf vokalnya diganti dengan O. Bisa? Oke. 1, 2, 3. Topo soyo bondor. Bondor topo soyo. Kolo todo bondor. Bokon topo soyo. Susah ya? Nah, teman-teman boleh mencoba dengan huruf vokal yang lain. Misalkan I, U, atau E. Kalau I kita senyum terus ya. Tipis, siyi, bindir. Bindir, tipis, siyi. Ili, tidi, bindir. Bikin, tipi, siyi. Hebat, Masya Allah. Hebat ya. Menghibur diri sendiri dengan bernyanyi. Kayak Topi Saya Bundar, teman-teman bisa mengakses di laman YouTube-nya. Boleh mencari lagu Topi Saya Bundar. Ya, jadi teman-teman bisa membuka di laman YouTube-nya. Bebas ketik saja lagu Topi Saya Bundar ya. Jadi teman-teman bisa menyanyi lebih bersemangat dengan diri musik. Kalau suara Bu Pras kan itu apa ya, serak-serak kayak rocker-rocker mantap gitu ya. Jadi teman-teman nanti terlena nih, Masya Allah. Boleh melihat di YouTube saja ya.
Gimana teman-teman? Masih semangat? Masih semangat? Kalau masih semangat, kita satu pembelajaran lagi. Di pembelajaran 4, teman-teman boleh baca ya mandiri, kemudian teman-teman lanjutkan dibaca sampai dengan halaman nanti dievaluasi. Nah, ini teman-teman matematika nanti Bu Pras bahas ketika kita pertemuan online via Zoom. Nah, seperti itu ya. Alhamdulillah untuk bahasa Indonesia dan SPDP sudah kita bahas. Selanjutnya nanti teman-teman bisa melanjut ke pembelajaran berikutnya ya. Ini untuk pembelajaran selanjutnya insya Allah nanti di pertemuan offline yang selanjutnya ya teman-teman, atau enggak kita bahas di pertemuan online. Seperti itu ya, bukunya dibaca, dipelajari, kemudian adalah kita kerjakan evaluasi insya Allah nanti di pertemuan pembelajaran berikutnya. Baik teman-teman sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Bu Pras mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa insya Allah di pembelajaran berikutnya.